tentunya selalu sehat, semangat terus dalam menjalani kehidupan ini. Nah, hari ini tidak terasa sudah hari Senin, tanggal 12 bulan 10 2020. Bu Ida akan membahas mengenai muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Sudah memasuki tema 3, subtema 3. Nah, di sini tujuan pembelajarannya mengenai bahasa Indonesia yaitu anak-anak mampu memahami isi yang berkaitan dengan kehidupan budaya. Kemudian anak-anak pun harus mampu menemukan kosakata yang berkaitan tentang kehidupan budaya. Salah satu budaya di Indonesia adalah tolong menolong. Ingat, sekali lagi, salah satu budaya di Indonesia adalah tolong menolong. Nah, di sini dalam gambar kita bisa menemukan makna kosakata kegiatan berikut. Nah, contoh, misalnya sebelum melihat gambar tentunya ada pengumuman. Pengumuman itu maknanya atau makna kosakatanya yaitu kegiatan memberitahu informasi kepada orang lain. Ulangi sekali lagi. Pengumuman makna kosakatanya yaitu kegiatan memberikan informasi kepada orang lain. Nah, contoh Bu Ida punya gambar. Nah, perhatikan gambar berikut. Ya, ada beberapa gambar. Nah, di sini adalah gambar korban banjir diakibatkan bencana alam. Salah satu bencana alam yang sering menimpa Indonesia. Ya, bencana alam. Oke, sudah dilihat? Perhatikan gambarnya. Nanti anak-anak di situ pasti harus bercerita berdasarkan gambar. Nah, sudah? Oke, berikutnya gambar berikutnya. Nah, mengenai memberikan karena sudah terjadinya banjir. Nah, budaya bangsa Indonesia itu selalu peduli terhadap orang lain, terhadap yang sudah terkena bencana alam. Banjir, kenapa bisa banjir? Ya, bisa salah satunya akibat hujan terus-menerus. Nah, di sini juga disiapkan yaitu berupa posko memberikan sumbangan. Nah, ini salah satunya. Ya. Nah, lihat gambarnya. Oke. Iya. Warga ada yang diberikan sumbangan karena kebanjiran. Oke, gambar berikutnya. Nah, macam-macam bencana yang diakibatkan oleh banjir. Misalnya ada salah satunya longsor. Selain banjir ada juga longsor. Oke. Nah, lihat gambarnya akibat banjir. Longsornya sampai begini ya. Berarti itu benar-benar dahsyat. Nah, itu longsor. Karena banjir yang terus-menerus, hujan yang terus-menerus bisa mengakibatkan longsor. Kemudian kita pun belajar peduli ketika jangan yang sakit pun harus kita lihat, harus kita jenguk. Nah, salah satunya peduli terhadap orang yang sakit. Nah, teman-teman beserta gurunya menjenguk orang yang sakit, anak yang sakit, temannya yang sakit. Nah, kita harus belajar peduli terhadap siapapun, bagaimanapun dia. Jangan melihat apapun, baik agama, ras, suku. Ya, kalau niatnya untuk menolong harus kita berikan terhadap siapa saja. Nah, di situ kita kalau misalnya bercerita, tidak mau tegaskan sekali lagi, kalau bercerita itu jangan menggunakan nomor, ya, tapi kamu urutkan gambarnya. Nah, misalkan suatu hari, tepatnya hari Minggu terjadi hujan deras yang pada akhirnya
yang pada akhirnya ada banjir, ada longsor. Nah, kemudian aku pun tak lupa melihat anak sakit. Nah, begitu ceritanya ya. Jadi berdasarkan gambar kamu ceritakan dengan baik. Nah, di situ kita akan menemukan makna kosakatanya. Longsor. Nah, longsor makna kosakatanya apa sih, Bu? Iya, longsor itu adalah bencana alam yang ditandai dengan bergeraknya tanah. Ulangi sekali lagi. Longsor makna kosakatanya apa, Bu? Iya, bencana alam yang ditandai dengan bergeraknya tanah. Kemudian ada kata makna sumbangan. Nah, sumbangan itu makna katanya apa? Pemberian bantuan kepada orang yang membutuhkan. Sekali lagi, sumbangan makna katanya adalah memberikan atau pemberian bantuan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian, tentunya setelah banjir atau longsor ada yang namanya korban. Nah, korban itu makna katanya apa? Makna katanya orang yang tertimpa musibah. Sekali lagi, korban makna katanya adalah orang yang tertimpa musibah. Kemudian tadi bencana, ya bencana di mana-mana. Ya, bencana itu bisa berupa banjir, longsor. Nah, bencana ini makna katanya apa? Bencana makna katanya sesuatu yang membutuhkan kesusahan, kerugian atau penderitaan. Ulangi sekali lagi, bencana makna kosakatanya sesuatu yang menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan. Nah, kemudian makna kata sakit. Ya, sakit adalah merasa tidak nyaman di bagian tubuh karena menderita sesuatu. Ulangi lagi, sakit makna kosakatanya merasa tidak nyaman kitanya di bagian tubuh karena menderita sesuatu. Nah, kemudian ketika kita sakit, kita kedatangan teman tuh, kemudian menjenguk kita, tetangga, saudara. Nah, menjenguk makna katanya atau makna kosakatanya apa? Iya, menengok orang yang sakit. Oke, menjenguk itu adalah makna katanya menengok orang yang sakit. Kemudian ketika kita sakit, kita juga bisa ke sekolah dengan senang ya. Nanti suatu saat, semoga ini corona bisa berlalu, kita bisa ke sekolah. Nah, makna kosakata sekolah apa sih? Iya, tempat kegiatan belajar dan mengajar. Ulangi sekali lagi, kosakata sekolah adalah tempat kegiatan belajar dan mengajar. Itu anak-anak, kita sudah menemukan beberapa kosakata. Nah, nanti anak-anak belajar menceritakan berdasarkan gambar. Yuk, dibuka halaman 85. Nah, persiapkan buku tema 3, tugasku sehari-hari. Nah, buka halaman 85. Ya, buka halaman 85. Nah, lihat di situ ada gambarnya. Nah, kemudian lihat gambarnya. Nana, sudah? Iya. Tuliskan cerita pada kotak berikut berdasarkan gambar tersebut. Nah, itu diceritakan. Kita sepakat ya, kasih judul sama-sama, yaitu judulnya memberikan sumbangan untuk korban banjir. Sekali lagi, di kotak yang ini, yang kedua, tuliskan cerita pada kotak berikut berdasarkan gambar tersebut. Dilihat gambarnya yang atas, kemudian kita ceritakan. Ya. Nah, di situ kita sepakat beri judulnya. Ingat anak-anak, memberi judul harus menulisnya yang tepat. Memberikan sumbangan untuk korban
banjir. Ya, gunakan awal kalimat itu huruf besar. Ulangi sekali lagi, judulnya apa tadi? Sama-sama sepakat? Iya, memberikan sumbangan untuk korban banjir. Kemudian buka halaman 105. Nah, di halaman 105, anak-anak yang pertama tugasnya mengurutkan gambar berikut sehingga menjadi cerita. Diurutkan, gambar yang pertamanya mana? Nah, itu lagi bermain kasti yang pernah Bu Ida peragakan. Nah, itu diurutkan sayang. Kemudian di kotak berikutnya, anak dia disalin, jangan lupa di buku PS ya. Jangan dicoret-coret buku dari Diknasnya. Nah, itu di situ anak-anak menuliskan ceritanya. Ingat nak, bercerita itu tidak ada nomornya. Ya, ceritakan berdasarkan gambar yang sudah diurutkan. Begitu ya. Oke, itu saja tugas hari ini. Ya, alangkah baiknya anak-anak ketika menulis cerita itu kasih judulnya nah baru ceritakan. Begitu ya. Minta bantuan mama, papa, atau saudara. Nah, itu aja tugas dari Ibu Ida. Tetap semangat, jangan lupa berdoa sebelum dan sesudahnya. Sedang apapun kita mau melakukan kegiatan apapun, jangan lupa berdoa ya sayang. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Tidak perlu keluar kalau memang tidak mepet-mepet banget atau tidak perlu-perlu banget. Oke anak-anak, sampai ketemu di lain waktu. Bye.